Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Shits bin Adam. Nabi Idris menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Hanoh. Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Hirmisal Haramisah, menurut bahasa Suryani. Idris lahir di kota Manfis atau Manaf. Ada yang mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, dia berkata, Babilonia. Yang berarti, sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh berkah. Pada zaman itu dibangun 188 kota, yang terkecil di antaranya adalah Ar-Ruha. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang panjang. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Para sejarawan kuno dan ahli sejarah Nabi mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Burd, ada juga yang berpendapat bin Yarid. Nama aslinya adalah Ahnuh. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membaca kitab dan syuhuf Nabi Adam serta Nabi Shits. Ibu beliau bernama Ashut. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan. Allah mengutus Nabi Idris kepada anak cucu Kabil dan mengangkatnya ke langit. Dalam sebuah hadits riwayat Anas bin Malik disebutkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata pada beliau, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Idris." Disebutkan pula dalam Tarikh At-Tabari bahwasanya Burd melahirkan Ahnuh yaitu Idris dan Allah mengangkatnya sebagai nabi. Saat itu Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Ada juga sebuah hadits tentang ini. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, ada 4 rasul yang berbangsa Suryani, mereka adalah Adam, Shist, Nuh, dan Ahnuh." Hingga ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris diutus Allah pada masanya kepada seluruh penduduk bumi. Selain itu, Allah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu padanya. Di dalam Kashash Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan. Sebagian berpendapat, beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf atau Memphis dan mereka menamakannya dengan Harmas Al-Haramisah. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon. Dalam bahasa Suryani, Babil berarti sungai. Nabi Idris selalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke Mesir. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa. Mereka telah mampu mendesain kota-kota mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepios, dan Zeus Amon. Nabi Idris mewarisi ilmu Nabi Shits bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Nabi Idris melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Shits, tetapi hanya sedikit yang mentaatinya. Sebagian besar menentang dakwah beliau. Beliau lalu berniat untuk berpindah ke tempat yang lebih banyak penduduknya dan mau menerima ajakannya yaitu daerah Mesir. Beliau kemudian memerintahkan seluruh pengikutnya untuk meninggalkan Babylon. Para pengikutnya berkata, "Bila kita berpindah, tempat manakah yang serupa dengan tempat kita?" Nabi Idris menjawab, "Jika kita berpindah karena Allah,
kita akan diberi rezeki yang serupa dengan tempat itu. Mereka pun berangkat dan sampai di Mesir. Mereka melihat sungai Nil. Nabi Idris pun berhenti di sana dan bertasbih memuji Allah. Di Mesir beliau berdakwah menyeru umat manusia menuju jalan Allah. Nabi Idris sangat hati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan memiliki berbagai petuah serta untayan kata-kata indah dalam nasihatnya, seperti, janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang mendapatkan kemakmuran. Sebab, kenikmatan yang mereka rasakan itu sedikit saja. Ucapan beliau yang lain adalah, cinta dunia dan cinta akhirat, keduanya tidak akan berkumpul dalam satu hati, selamanya. Menjelang wafat, Nabi Idris berwasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan di setiap urusan hidup mereka. Beliau pun kemudian diangkat Allah ke langit. Sekian dulu kisah tentang Nabi Idris ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan, semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.